Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, betul ngantek Bapak Ibu. Tak sahur, lanjut subuhan, lanjut pengajian embun pagi. Ambil tasih sapi teknya seger, insyaallah rahmat lan fadilah lan barokah saya Allah rumentahi kula panjenengan sami. Alhamdulillahil halimil karim rabbil arsyil azim wa bihi nasta'inu ala umurina ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Afdhalus salati wa atammus salami ala khatamin nabiyyin wa tamami iddatil mursalin wa ala alihi thayyibin at-tahirin Sayyidina Muhammadin wa ali Sayyidina Muhammad wa ala ashabihi ghurril mayaminal muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Nika menawi dipun ajari voting sing menang niku niki. Sing putih. Suara terbanyak. Kula nggih gumun ya, benda-benda pengaosan kelebet jemaah ya, jamaah ten masjid sing kathah ibu-ibu nipun. Amun kang dipun anjuraken tindak masjidnya kaku. Niki modal menapa? Niku kangge semangat para bapak, jangan kalah dengan ibu-ibu. Kamu kok bilang nggih, badhe kula waosaken hadis ingkang soknya babaken para wanita, para muslimah itu takut, kecewa, berkecil hati. Kanjeng Nabi itu suatu hari ya, melewati sop ibu-ibu. Kemudian Nabi menasihati, bertakwa, kenceng-kencenglah dalam bertakwa kepada Allah. Karena aku melihat surga kebanyakan penghuninya adalah kaum fakir, wong sing ora duwe. Tapi tidak usah berlomba-lomba kepengin jadi orang yang tidak punya. Jadi wong sugih itu nyenengke. Terus bisa lebih banyak ya, lebih banyak bersedekah, lebih banyak beramal. Walaupun kebanyakan orang kaya itu lupa bersyukur, lupa berderma. Tapi kalau misalnya ya, pembagian dari Allah dirasakan lebih terbatas daripada kepada orang kaya, bersabarlah. Karena orang miskin, orang fakir itu hisabnya mudah. Dan orang kaya apalagi yang sulit beramal, pelit berinfak, masuk surganya ditunda setengah hari. Yang orang setengah hari balik catur minrolah jam. Setengah hari di akhirat inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun sedina ngarsane Gusti Allah, menggah hitungane Gusti Allah ki padha suwene karo 1000 tahun mungguh hitunganmu. Dene wong sing pokean bondo ning kurang derma ya, mereka lek mlebu swarga mengko ngenteni setengah dina tegesipun gangsal dosa. Pilih dadi wong melarat sekeng napa wong sugih. Sugih ning derma, wah pengen. Lan aku meruhi sajroning neraka kokean penduduk iki wong wadon. Itu hadis itu dadi kegemaran para kiai nggo nyemoni jamaah putri sing mesti luwih akeh. Ampun nek pamane disi jam tuku swarga kula yakin kok sing iki lebih luwih dhisik. Mbane sing iki. Yo ngapunten. Le rawo gasi-gasi tertib ya. Dadi sing wong maos Quran tutup ya, menika nggih ibu-ibu sing ganjarane man qara'a harfan min kitabillah ya. Menapa wa huwa hasanatun. Sapa sing maca huruf siji saka kitab Gusti Allah, dheweke wis nindakake kebecikan siji, banjur wal hasanatu asu amsalihah, ditikelke ganjarane dadi 10 kebecikan, 10 ganjaran.
Paling kebetulan 10 ini diri becik siji sehat, loro cukup, telu selo wektune, papat duwe putra-putra sing sehat, pinter lan bojo setia. Ngaten ora seneng musuh, ora wujudan. Lan pintu sak turunipun ya, mereka kebenciane kata sangat. Tapi kan dari itu juga begitu. Karena kata kuncinya, karena aku melihat kebanyakan wanita itu kufur, bukan kufur syirik atau kafir kepada Allah yang diazab jahanam, betul. Kadang-kadang lupa mensyukuri suami karena terlalu dekat dan terlalu sayang. Oke kebencian ditindaki suami, oke pawewehe, oke pengomahi mengawiyomane, ya. Ono bot repote, ribet, ruwet tentang wong wadon suami di Sumadya, ngaten. Tapi begitu berbuat salah, le mau itu, le kuman-kuman, gitu. Begini belas ora tau wis ape apa. Anane ngamarake ati gendro ngaten nika yang dikritik Nabi itu. Nek insyaallah panjenengan boten. Ngendikane Gusti Allah padha-padha riwayat Imam Bukhari, Muslim padha-padha sahih kanjeng Nabi sekali lain ngendika. Ya. Idza salat khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannata bi ayyi abwabin ma syi'ti. Menawa-nawa wadon salat 5 wektune, tertib salate tertib. Mboten perlu tidak masjid. Ini ajeng di masjid nggih monggo, sae. Jangan sampai ada yang menghalangi ibu-ibu tidak masjid. Kula tawaken jamaah baleasi, nek pengen ibu-ibu melu Jumatan tak cepaki kok teng. Ini dari wonten sing mengajukan petisi. Kaum wanita ingin Jumatan pacaran, tak saya fasilitasi. Ini dereng. Boleh ke masjid. Tidak pernah kita mengatakan, itu aja tidak. Tapi sih kita tekankan, ayo wong lanang do di masjid. Jadi malah sing luwih sregep sing wedok beda antara yang kita maksudkan. Tapi Nabi ngerti, jangan sampai ibu-ibu jadi cegah kalau mau ke masjid. Jangan dihalang-halangi. Asal sholat di rumah, tertib sholatnya 5 waktu, kurang bolong-bolong siji, loro, wasomat syahroha, banjur poso ning wulane ya kuwi wulan Ramadan. Panjenengan siang tertib kemawon. Awal sampai akhir untuk kersanipun. Dene yang ibu-ibu masih muda, haid di tengah atau kurang 3 dina oleh puasa kok yo maser kata niku aduh. Nanti kowe tau ngrasake pasar. Saya sering mendengar aduhnya itu. Lu wong diatur Gusti Allah kok ora ridho, itulah yang terbaik bagi Allah. Tetap tidak berkurang sedikit pun pahala puasa kecuali kalau mengeluhkan haidnya itu. Haid itu pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Wa shamat syahroha, puasa bulan Ramadan. Kemudian menjaga kehormatannya ya. Orang seneng cawawan, tutup aurat gitu ya. Kalau gojek itu tidak laluian dan seterusnya, menjaga kehormatan, menjaga kesantunan gitu. Dan taat kepada suaminya, wa ta'at zaujaha. Lalu kata Nabi, qila laha, besok ketika orang-orang antre masuk surga, sebagian diceburkan ke neraka, dikatakan pada wanita yang semacam itu, udkhulul jannah, udkhulil jannata ya, bi ayyi babin masih. Masuklah ke dalam surga melalui pintu atau gerbang mana yang dia suka. Jadi kan aja milih liwat lawang putih gitu. Liwat lagi apa ya lawangnya ya. Mlebu sini metu delok kono. Boleh masuk milih boleh. Nah sementara Kanjeng Nabi ya, setinggi-tingginya orang yang berpuasa ngendikanipun nanti akan masuk surga melalui satu pintu yang namanya Ar-Royan. Ar-Royan itu hanya salah satu dari 8 gerbang surga. Gerbang 8 gerbang surga. Penjelasan itu milih. Saya belum pernah ya kalau wanita dan yang lain secara umum, tapi yang disebut antara wanita dan pria. Kalau hadis itu hadis atau ayat berkenaan dengan yang disebut laki-laki, wanitanya ikut, ya. Umpamipun hadis berkenaan dengan tolabul ilmi. Kan yang disebut hanya muslim laki-laki. Tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin.
Hadisipun nek kuli muslimin wa muslimatin kleru niku. Apalan anu ngarang niku. Hadisnya berbunyi menuntut ilmu, lurung ilmu kuwi wajib tumrap wong muslim lanang muslimin. Tetapi dalam penerapannya karena yang disebut adalah laki-laki muslim atau muslim laki-laki, maka muslim perempuan ikut. Kalau berkenaan dengan laki-laki. Tapi kalau disebut perempuan, wong wadon, wong lanang ora melu. Misalnya wal walidatu yurtikna auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimur radha'a. Menika ayat tentang menyusui. Wong wadon sing nglairke bayine kuwi becike nyusoni momongane utawi anake 2 tahun menawa dheweke kepengin nyampurnake susuane. Kita wong lanang melu mboten. Wonten sing melu ngrusui nek melu. Tetapi ayat itu untuk perempuan, bukan untuk laki-laki. Begitu ben sempurna aku tak nyusoni bune. Ora metu tetep kare wong lanang. Ayat dan hadis untuk laki-laki, perempuan itu masuk ke dalamnya. Ya. Tapi untuk laki perempuan, karena ayat puasa itu disebut ya ayyuhalladzina amanu, hanya laki-laki, tapi berlaku untuk semua. Ada. Jamaah rahimakumullah, jadi jangan berkecil hati dengan hadis itu, apalagi ketika ibu-ibu tanya kepada salah satu ulama besar, gurunya Imam Malik, gurunya Imam Hanafi, namanya Imam Ja'far. Ibu-ibu sengaja menemui Imam Ja'far. Imam, apa betul kebanyakan penghuni neraka itu wanita? Imam itu tidak membaca hadis ini, padahal beliau pirsa. Beliau bertanya balik pada ibu. Ibu-ibu udah mau Quran boten ta? Nggih mau nyok-nyok. Surat Waqiah. Oh, nggih nate mau. Wila ayat inna ansha'nahunna insya'a wa ja'alnahunna abkara uruban atrobali ashabil yamin. Sungguh kami akan menciptakan atau mengadakan bidadari surga. Sungguh kami akan adakan. Rumangsane bidadari kasuwargan kuwi asale saka ngendi sih? Apa Gusti Allah gawe anyar? Ora kudu gawe anyar. Kuwi asale saka wong-wong kaya jenengan kuwi Bu, wanita-wanita salihah. Nek ana bahan wis ana calon kok gawe widodari kok dadak gawe sing anyar ngopo? Kok jenengan iku dadake widodari. Amin ya rabbal alamin. Jadi mensikapi hadis itu yang dibantah saja hadis dengan taat pada suami, dengan sholat tepat waktu, dengan puasa di bulan Ramadan, syukur tambah puasa sunat, itu dengan menjaga kehormatan, sopan santun dan seterusnya. Jamaah rahimakumullah, dibuka bersama pengurus wilayah, pimpinan wilayah Muhammadiyah itu ada pertanyaan, Pak, kenapa ya ada orang yang karena cobaan berat dalam hidupnya, kemiskinan, kesulitan hidup yang membelit, lalu bunuh diri? Bagaimana Pak? Wis rekoso ning dunya, bunuh diri jarane ora iso mlebu swarga, betul? Bunuh diri itu dosa besar yang mengakibatkan dosa sangat besar. Karena bunuh diri itu berarti orang itu sudah putus asa. Asa itu bahasa Arab, asa ya, ayam asaka. Asa itu harapan, mudah-mudahan. Jadi kalau putus asa itu artinya putus harapan, ya, putus harapan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa besar. Disetarakan dengan orang yang tidak beriman. Nasihat Nabi Yakub kepada para putranya yang 10 ketika memerintahkan berangkatlah cari kabar tentang Yusuf dan adiknya, yaitu Benyamin. Ya, jadi Yakub itu saking sedihnya kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam, putra yang sangat dicintainya itu, sampai menangis berkepanjangan, tapi tidak pernah mengeluh kepada manusia. Jadi boleh saja orang sedih menangis, orang susah menangis. Bahkan Nabi Yakub kurang apa, wong beliau itu nabi Gusti Allah. Bahkan sudah diberitahu oleh Allah, Yusuf anakmu kira mati seurip malah dadi wong mulya. Tapi tangisannya tidak pernah berhenti sampai kedua matanya buta. Begini nanti bersama, wong nangis saking guguke nganti kicak ora iso ndelok. Nabi Yakub, ya itu Nabi Yakub bersedih
Ini seperti itu. Nah, anak-anaknya disuruh cari, dibekali kalimat wala. Niki cara Arab nggih, dadi cara Jawa mangke ndak darani cara Jawa ndak saru. Wala tai asu mirauhillah. Ayatipun mengelipun mawi tai asu. Tapi dudu cara Jawa nek cara Arab, yang artinya jangan putus asa, jangan putus harapan kalian anak-anakku dari pertolongan Allah, dari perhatian Allah, dari rahmat kasih sayang Allah. Wala tai asu mirauhillah. Dan itu berlaku untuk kita semua orang beriman. Jangan pernah putus asa atau putus harapan bahwa Allah ya tidak akan memberikan kasih sayang. Pasti Allah berikan kasih sayang kepada kita. Karena rahmatullah atau Allah menyatakan rahmati wasi'at kulla syai'. Kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Ya. Lalu Allah juga berfirman rahmati taglibu ghadabi. Kalau orang berdosa lalu bikin murka Allah, yakinlah bahwa keramahan Allah lebih besar daripada kemarahan Allah. Ya. Jangan putus asa, tetap cari. Allah akan membantu menolong kalian. Karena tidak ada orang yang putus harapan dan tidak punya harapan kepada kasih sayang Allah ilal qaumul kafirun, kecuali orang tidak beriman, orang kafir. Maka putus asa menurut para ulama masuk dalam kategori al-kabair, dosa besar. Nah terus karena putus asa dan punya harapan, merasa di dunia ini tidak ada yang menolong, akhirnya dia menghabisi nyawanya, bunuh diri. Nabi bersabda, orang yang menjatuhkan diri dari tempat yang tinggi, jatuh hingga hancur remuk tulang dan tubuhnya lalu mati, besok setelah hari akhirat ya tiba-tiba berada di tempat yang sangat tinggi lalu menjatuhkan dirinya hingga hancur berkeping-keping, lalu dihidupkan kembali, tiba-tiba sudah berada di tempat yang tinggi, dia jatuhkan dirinya lagi, hancur lagi, hidupkan lagi, terus kata Nabi selamanya seperti itu, abadi, tidak ada nanti. Orang yang menusukkan besi tajam ke dalam tubuhnya bunuh diri, lalu dia mati, maka di jahanam dia akan memegang besi tajam, dia tusukkan ke tubuhnya, dia mati. Dia dihidupkan lagi, pegang besi tajam lagi, tusuk lagi, seterusnya begitu, tidak mungkin masuk surga. Hati-hati. Sebagian ulama bahkan menyatakan jenazah bunuh diri itu tidak usah disolati. Tapi kalau kita jangan, ya, nanti konsultasikan kepada para ustadz, para kiai, tetap diberlakukan karena nanti akan sangat menyedihkan keluarganya. Wah, itu bab lain. Tiap-tiap putus asa dari rahmat Allah itu adalah dosa besar. Nah, kenapa itu terjadi sehingga orang itu menusuk dirinya, membunuh dirinya ketika ada ujian kehidupan itu, ya. Bahkan ada yang menggorok leher anak-anaknya gitu. Alasannya karena mendengar bisikan dari yang gaib. Ingat, bisikan itu ada 3 sumber. 1 dari Allah, 2 dari diri sendiri, ketonto, dan 4 yang ketiga dari setan. Nah, itu bisikan yang menuju atau mengarahkan atau menghasung atau mendorong, memerintahkan keburukan termasuk membunuh, ya. Itu jelas bukan dari Allah. Kenapa orang sampai seperti itu? Karena ia kehilangan iman. Tadinya dia beriman dan imannya Islam, iman pada Allah, iman pada yaumul akhir. Tapi kenapa? Imannya hilang. Sebelum hilang imannya tumpul. Bahasa Jawane ketul. Mila Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring pangandikan jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Kalau bahasa Indonesianya, hadis ini berbunyi begini terjemahnya. Perbaharuilah imanmu dengan mengucap la ilaha illallah. Ini sebagai perbaharui terjadi apa? Diganti sing anyar kan? Berarti imane marang Gusti Allah, marang dina kiamat. Allah, malaikat, kitab, rasul-rasul, mari kiamat. Kemudian diperbarui berarti diganti boten. Diperbarui tegesipun ya, dibuat menjadi seakan-akan baru lagi. Paribasane pun menika peso, lading menika. Ketika baru beli tajam, karena sebelum dijual dia tempa, digembleng, diasah dulu, ya tajam ketika. Tapi ketika setelah digunakan untuk mengiris, kalau mengiris brambang, bawang, buah-buahan, sayuran bisa tambah tajam karena pengaruh asap. Ya. Tetapi kalau
juga digunakan untuk mengiris daging berlemak, ya, gaji, tetelan ayam-ayam itu tadi ketul. Kudu kepengen tak cajemne digawe kaya anyar, carane ora dijual ke sing anyar. Mboten tuku ke sing anyar, tapi caranya biasa, digrendo ya, gesekkan dengan mungkar. Sama anyarno imanmu ya. Kanthi pengucap la ilaha illallah itu bukan diganti iman baru, tetapi diasah supaya mingis kaya landeping trisula. Apa namanya? Iman kita menjadi tajam kembali, boten ketul lalu hilang sehingga mengatasi berbagai macam ujian cobaan tidak kuat, putus asa dari rahmat Allah. Dengan apa? Memperbarui iman ya. Nabi menyebut kuncinya dengan mengucap la ilaha illallah. Mengucapkan mengucap terus pundi ada yang la ilaha illallah titik atau diulang-ulang, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tambah sae, kowe anggere tambah dawa tambah apik. La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sae male dilafadzke berulang-ulang ditembangke nggih apik. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan dari iman. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semakin sering ini kita lakukan, semakin tajam, semakin baru iman kita, sehingga menghadapi apa-apa tidak masalah. Ketika pilihan mios keluar, Bismillahirrahmanirrahim, sebagai orang beriman, tawakal kepada Allah, insya Allah dijamin akan terjaga ya, dengan penjagaan Allah ya, dari berbagai macam mara bahaya, yo rampok, yo begal, yo dipisui uang gitu, atau ditabrak, diserempet kendaraan orang, bahkan digendam, dicaplek, terhindar semuanya karena iman. Orang yang beriman dan bertawakal itu lepas dari gangguan setan dan gangguan kejahatan yang lain. Kan jadi begitu, paling tidak ada lima kesempatan kita memperbarui iman, ngasah iman kanthi ucapan la ilaha illallah. Panjenengan pisan wungu sare di waktu malam atau menjelang subuh ya itu sebelum bangkit. Itu kan kata pakar kesehatan kan duduk dulu ya sekitar 30 detik ya, baru jangan bergah langsung gitu ya. Jadi pelan-pelan dulu, kemudian 30 detik terus baru berdiri pelan-pelan melangkah ke kamar mandi atau ke WC atau terus sana untuk wudu dan sebagainya. Jadi setelah begitu bangun kita sadar, langsung kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Pun apalaken kalian pun amalaken nggih Pak nggih Bu. Para putra atau Purwaya juga kita cek kalau bangun itu belum mengucapkan itu dituntut sampai menjadi kebiasaan. Supaya mengko ketonton nganti tekan dina kiamat. Ketika kita dibangkitkan dari kematian ya, wa idzan nufusu zuwijat, nalikane jiwane menungso kuwi dipasangake meneh kelawan raga ragane. Ketika jiwa-jiwa itu dipasangkan kembali dengan raga-raganya, raga diciptakan lagi oleh Allah menjadi ciptaan baru, penjenengan tidak usah khawatir. Nek umpamane iki saprok tiba kae, iki tanganku tekle ra mari-mari mboten napa-napa, sok diganti ki ngancang. Sing asing kan. Khalqan jadida, sebagai ciptaan baru tapi milik penjenengan. Dan masih muda keadaannya, sekitar 25 tahunan menika. Jadi sing aku mbiyen ayu mung tipake tok, mung corekane keriput-keriput dadi elek ngene. Ora apa-apa. Besok ketika dibangkitkan menjadi muda kembali, dipasangi karo jiwane dhewe-dhewe. Ya. Nah, terus hidup ya. Nah, ketika itu orang yang beriman itu kaya wungu sare to, Bu. Pak. Wungu sare cekucuk. Tapi kanan kiwa kok dudu bantal, dudu kasur, dudu mahkota. Terus menyadari, "Hei, kiamat iki ngene iki." Alhamdulillahilladzi nek pun kebiasaan teng donya. Pendak wungu sare menika kewedal wawasan makatan mesti ngucap ora ana sing komando kae.
gitu. Memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan diri kita dari kematian kita. Kalau tidur itu seperti kematian. Nabi mengatakan tidur itu kembangnya wong mati, jadi ada kemiripan walaupun tidak persis benar. Itu tanda bahwa seorang itu akan masuk surga ketika bangun dari kematiannya berucap memuji Allah. Kalau sawang kulipun mulai penjenengan mau serat Yasin, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak beriman akan bangun dengan kekagetan, kekecewaan. Qalu ya wailana man ba'atsana. Itu lalu dijawab, ya. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Jadi ketika dibangunkan orang alhamdulillah malah gerundelan. Alhamdulillah nih. Aku langsung gugah. Aku lagi turu penak-penak ya. Marah-marahin, kemudian ada suara. Yo iki sing dijanjike Gusti Kang Maha Asih banjur di bulan bala ini dieling-elingke marang utusan-utusan kelompok klebu para ulama, para ustaz, para mubalik. Diingatkan akan ada hari kebangkitan, ternyata ketemu kaget ini. Nauzubillah. Nanti selanjutnya ketika di masa kita disambut oleh Allah, salamun qaulam mir rabbir rahim. Iki pangucap pambage arjo sapa Gusti Kang Maha Rahim, Maha Sayang. Sementara orang-orang yang tadi sing tangine kaget karo grundelan mereka, ya, itu bukan mendapatkan salam itu, malah ora krungu. Padha sampe sepuh apa itu sambutan. Malah sing keprungu kalimat kedua, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Padha semikir sira, wong-wong sing kebak dosa. Naudzubillah. Ini sebagai calon penghuni surga kita mesti tahu informasi itu. Besok nek tekan dino tekan masar ke orang itu ucapan salam, aduh berarti cilaka. Mudah-mudahan mendapatkan salam karena kita membiasakan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum gitu ya. Jadi dari masuk rumah, di rumah tidak ada siapa-siapa. Assalamualaikum, orang harus jawab ya assalamualaikum wa dewe wa alaikatillahi sholihin. Ada makhluk-makhluk yang saleh insyaallah dapat salam kita. Melewati pesarean, adabnya kan mengucap salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau hafal panjangnya Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat inna insyaallah bikum lahiqun. Jamaah rahimakumullah. Dados menika ya. Nabi mengatakan bangun tidur setelah baca alhamdulillahilladzi segera disusul bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Beberapa kali sambil jalan ke kamar kecil. Setelah itu di dalamnya ya biasalah kita kebutuhan kita di sana, lalu berwudu keluar ada doa habis berwudu. Apa intinya? Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Minimal nih berarti kan kita memperbarui iman lagi, yaitu membaca la ilaha illallah dalam bentuk syahadat. Nah, kalau mau ditambah Allahumma ja'alni sesuai dengan Quran ya. Itu juga jangan bilang itu bid'ah. Itu sesuai Quran. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin waj'alni 'abdan saburan syakura dan seterusnya ya. Jamaah rahimakumullah, berikutnya ini nanti pagi menjelang siang Nabi menganjurkan baca 100 kali la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu mendapat pahala besar, seakan-akan membebaskan keluarga Nabi dari perbudakan. Itu pahala kunci surga dan memperbarui keimanan kita. Lalu ketika timbul kesusahan, musibah, kesulitan, banyak membaca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berkali-kali. Dan khusus 9 Zulhijjah Yaumul Arafah itu kita disunahkan banyak-banyak membaca tahlil la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Termasuk tadi dilakukan ya atau diwiridkan, monggo ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Itu kemudian diseling dengan lagu-lagu sing bangsane lagu-lagu ambyar kata mboten ana kok itu selomlek la ilaha illallah ngaten. Ya insyaallah ya seneng ya hiburane ya tetap imane dan ditambah kuat. Jamaah rahimakumullah. Kita hamba Allah itu dia selalu diperintahkan untuk taat kepada Allah untuk kepentingan kita sendiri. Ingat, sabdanipun firman atau pangandikanipun Gusti Allah salebetipun Quran. Ini kondang sangat. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aslinya liya'buduni, ini dicekak liya'budun. Panjenengan ingsun ora nyipta, ora yasa menungso utawa lan jin. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kejaba supaya jin lan menungso kuwi padha manembah marang panjenengan ingsun. Tidak lain kecuali agar manusia, jin dan manusia itu menyembahku saja. Menyembah Allah saja. Pertanyaannya, kepentingan siapa betulnya? Kok Allah itu menciptakan jin manusia dan setelah diciptakan itu disuruh menyembah Allah. Apa butuhe Gusti Allah supaya makin terkenal, makin populer, makin berkuasa? Tidak. In asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sapa wae sing tumindak becik menawa sira tumindak becik, becike kuwi bali marang sira. Menawa sira tumindak Allah, piala itu keburukan ya, piala. Piala iku bakal bali marang sira. Laha maka sabat, untuk setiap jiwa melakukan kebajikan pahalanya untuk dirinya. Wa alaiha maktasabat, kalau melakukan keburukan maka akibat keburukan termasuk dosa untuk dirinya yang berbuat. Wala taziru waziratu wizra ukhra wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seorang tidak akan menanggung beban dosa yang diperbuat orang lain, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai yang dikerjakan atau diamalkannya. Jadi tidak ada yang kembali ke yang untuk Allah, enggak. Pada dalam ibadah kurban diperintahkan oleh Allah supaya kita orang muslim menyembelih hewan kurban, atau kita punya hewan kurban, atau kita punya dana, serahkan pada orang lain yang melaksanakan kurban kita atas nama kita. Ya. Pangandikanipun Gusti Allah, wa idza wajabat junubuhum. Nalika kewan iku wis dipragat banjur tiba jerbabah sak lumahing bumi. Hewan sudah dipotong, dibelih, lalu wis bukan dimutilasi, dipecel-pecel, dikuliti gitu. Kata Allah, fakulu minha, alapen, makanlah. Siapa yang disuruh makan? Yang berkorban dulu. Watimul qani awal muhtar, kemudian bagikan kepada orang baik yang meminta maupun yang tidak meminta. Korban itu jadinya bukan hanya untuk orang miskin, orang kaya juga boleh, tokoh masyarakat juga boleh. Semua termasuk yang berkorban diutamakan mendapatkan korban hewan hadiah korban, supaya semua merasakan yang sama, mensyukuri rezeki Allah melalui hewan-hewan ternak yang dikorbankan oleh para agniya. Mana yang untuk Allah? Tidak ada. Malah Gusti Allah pun disclaimer istilahnya, memberi pernyataan menolak. Aku ora nampa-apa. Penjenengan ingsun ora nampa-apa. La yanallallahu luhumuha wala dimauha walaki yanalu taqwa minkum. Ora bakal tumeka ing ngarsane Gusti Allah daginge korban, dagetihe korban. Ora. Walaki yanalu taqwa minkum. Tapi sing tumeka ing ngarsane Gusti Allah takwanira kabeh wong sing padha korban karo sing rameke idul korban. Tapi takwa itu bukan untuk kepentingan Tuhan, tetap kembali kepada manusia. Ketika Allah mensyariatkan berzakat, khul min amwalihim shadaqatan, ambillah, pungutlah dari harta mereka orang-orang yang kaya zakat atau sedekah. Tutahhirahum wa tuzakkihim biha, supaya mereka yang punya harta itu menjadi bersih dan hartanya menjadi suci. Wassalli alaihim, doakan mereka. Karena doa kalian itu, doamu itu akan membuat mereka sakinah, mendapatkan ketentraman. Yang berzakat didoakan, terus
Zakat ki duit sing wis dikumpulke iki nggo kanggo sapa? Basnas Pusat itu selama Covid 2021 itu penerimaannya sebelumnya 350 miliar meningkat jadi 619 miliar. Basnas DIY saya juga tahu dari biasanya 5 miliar itu menjadi 12,3 miliar. Luar biasa. Setelah terkumpul, apakah ada yang orang datang piro lah kagem Gusti Allah? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wa amilina dan seterusnya. Kuwi nggo golongan 8 macamnya itu fakir, miskin, orang yang mengurusi zakat itu sendiri, kemudian gharim orang yang dibeli hutang terus semuanya. 8 golongan itu sama sekali tidak ada yang untuk Tuhan. Jadi kita bersedekah, apalagi beramal ibadah madhah, salat, lalu puasa, lalu haji umrah, itu sama sekali bukan untuk diri kita sendiri. Mila menawi wonten tiyang ingkang dada nyaosi pisungsung itu persembahan. Kagem utawi katur ing ngersane Gusti Allah, jelas itu tidak diterima oleh Tuhan. Yang dituju pada sesaji jelas bukan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah menyatakan setelah wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, Allah menyatakan lagi ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imuni. Aku tidak membutuhkan dari makhluk-makhluk jin ataupun manusia persembahan apapun. Ma uridu minhum mir rizqin. Panjenengane ingsun ora mbutuhake, ora ngersakake saka jin lan manungsa pisungsung arupa apa wae. Wa ma uridu ayyut'imuni. Panjenengane ingsun ora butuh disugata panganan werna-werna. Nah. Berarti kalau ada persembahan apapun bentuknya, ya apapun bentuknya, itu bukan untuk Allah. Berarti itu siapa? Terserah, tapi ajaran Islam tidak mengajarkan demikian. Kalau ada yang berkeyakinan dengan agama lain, sumangga kersa ya. Kita menghormati ya, mereka punya apa? Cerita, dasar, ajaran sendiri. Tapi untuk Islam sesaji itu tidak diajarkan. Sesaji tidak diajarkan, memasang sesaji tidak diperbolehkan, mengambil sesaji yang dipasang orang itu mboten. Wong kudu wae dhewe. Weh ana sing nyajini, ana ndoke godhog, ana ilunge, ana apa-apane kemet-marane kemencet. Jupuk haram hukumnya. Lah sesajen ngomong ora ana iso dimanfaatke, tak buang tak tendang wae tak ita-ita. Ento mboten. Karena itu bukan properti kita, bukan milik kita. Maka saya memberikan kritik kepada film Sang Pencerah. Kuwi sing nulis skenario atau sing nulis novel ini kleru. Wong dahlan ya. Dahlan yang masih muda itu delik di belakang di sebalik pohon besar. Di sebelah sana ada orang sedang pasang sesaji sambil memberikan pernyataan persembahan ya. Wah, kumpul kemudian sajen dipasang. Ketika orang itu pergi, sajennya itu diambil oleh dahlan itu, lalu dibagikan kepada fakir miskin. Kira-kira ini ajaran pun ini apa? Lalu film walaupun film dakwah kudu dikonsultasikan marang para kiai, para ulama. Ya, jadi termasuk sekarang di masyarakat ada yang namanya labu labu panen, wiwit panen, labu tandur dan sebagainya. Kalau bisa hal-hal yang mungkar berbau kemusyrikan diluruskan. Kalau tidak bisa terlanjur dari saji, itu nanti didakwahi saja pelan-pelan, jangan dirusak karena itu bukan milik kita, ya, bukan milik kita. Ya, bukan berarti terus yang memasang saja dibiarkan saja, jangan. Ya tetap didakwahi kalau itu orang Muslim bisa. Ya. Jamaah rahimakumullah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang kita diperintahkan untuk beribadah atau mengabdi Allah dengan segala macam ibadahnya itu. Ibadah itu ada yang kadang menyenangkan kita, ada yang kita langsung ngerkasake. Tapi ingat, ibadah puasa itu Allah menyatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu hanya menghendaki kebaikan bagi kalian, bukan keburukan,
Wa antasumu khairul lakum. Aja dianggep nek poso ki ngrekoso. Poso kuwi becik ya, ngendikane Ibnu Jabar. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Lamun sira padha ngerti ilmu lan kawruhe. Panjenengan dahar ngunjuk di luar bulan Ramadan ya. Menika dawuh menapa kepinginane panjenengan dhewe. Nek sekedar memenuhi keinginan sendiri, apa bedane karo mangan nalika ngelih. Kudune nek menungso ya beda to. Makan dan minum itu perintah Allah, dawuhe Gusti Allah. Dawuhe Gusti Allah. Nggih menika wa aqulu wasrabu wala tusrifu. Ya bani Adam, anak-anak turune Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Sira padha pepaes, pakai perhiasan, pakai baju yang patut. Kalau laki-laki disunahkan pakai harum-haruman. Nek wong wedok kok didhawuhi, ora usah diajani nek ibu-ibu mriki nganggo wangi-wangian. Wong wedok atau wong lanang terutama sing karena wong lanang kadang-kadang nganggone bengok ora sadar to. Ya. Kulo kadang dipethuk jamaah esuk-esuk niku minggu pagi menika lho brang-brang ambune ambape ora nggo parfum barang. Lanang. Ning kula arep negur ya ora penak wong dipethuk. Ning dhewe jamaah iqomah napa iki dereng mboten kula teko dhewe nek. Ya. Ya. Indah kuli masjidin ing pendak-pendak sira bakal sujud utawa nglakoni salat. Nah, terus kulu wasrobu, makanlah, minumlah, wala tusrifu ning aja leluyan. Jadi makan dan minum ini ora dawuh to. Jadi kalau ada orang mau makan, jangan sekedar kita mau makan, jangan sekedar karena aku ngeleh, aku kete urung pisan segoe, bukan itu. Ya, tapi menika aku mundi dawuhe Allah Subhanahu wa taala supaya aku mangan lan ngombe. Ning ora kena leluyan. Sehingga kalau ada orang mutung mogok makan, bapak orang kecodan, aku sakit loh kalau kabeh penghuni rumah ini, terutama rumah itu mogok makan sampai loro gitu ya, itu dosa. Apalagi mogok makan, ada pemimpin serikat buruh ya supaya nanti kesehatan buruh di pekerja itu dipenuhi apa ditingkatkan, ya nuntut tidak dikabulkan oleh pimpinan perusahaan, mogok makan, seminggu orang makan. Akhirnya ya malnutrisi, dehidrasi, kurang gizi gitu. Itu tuntutan urung karena berhasil dosa. Karena makan itu perintah. Nah, perintah makan itu sudah sedemikian sering kita laksanakan, bahkan kita tidak sadar bahwa itu perintah. Lantas kita mulai menyepelekan bahwa makan itu anugerah Allah yang Maha Agung. Pagi mesti makan. Kadang-kadang mau bismillah orang kober. Kober. Angger kecokot akeh. Oh ya ora bismillah mau. Ning wis kadung melempung ilate karena kecokot. Bismillah. Tapi setelah makan juga disyukuri. Tapi perasaan makan ini anugerah agung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kadang kita lupakan. Falyanzuril ihsanu ila ta'ami. Maka perhatikan apa yang kamu makan itu bukan semata-mata datang di depan kita, di meja makan kita itu mah betul itu orang. Banyak sekali yang terlibat yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai makanan itu hidang. Makanya kita mendoakannya Allahumma barik lana, bukanku. Ya Allah beri barokah pada kami. Bima rozaktana pada rezeki yang Kau berikan pada kami. Wakina dan kami jaga ya Allah, jaga kami dari api neraka. Karena mulai dari pedagang benih, pedagang pupuk, operator alat mesin pertanian itu, buruh-buruh tani, petaninya sendiri pemilik tanahnya, terus buruh derep dan semuanya terlibat sampai yang operator huler gitu ya, penyosor dan sebagainya, bakul beras, kemudian bakul sayur, ibu-ibu atau bapak-bapak atau anak-anak yang masak, atau operator warung-warung yang masak untuk kita, semua terlibat dalam menghidangkan hidangan sampai berada di depan kita. Makanya semua kita doakan. Makanya pakai lana. Lah kok ana wong ngatakan kok kondo kuwi ra ono hadise. Nek urung ketemu hadise aja kondo ra ono. Ya, untuk bismillah dan Allahumma barik lana. Itu. Ya, jamaah rahimakumullah. Jadi makan ini soal persoalan taat kepada Allah. Nah,
Allah tidak pengen makan yang sudah sedemikian rutin itu tidak lagi disyukuri oleh kita. Allah pengen kita menghargai makanan lagi. Terus Allah perintahkan, lemangan dipindah waktu nih. Ya. Esok tekan sore aja memangan, aja ngombe. Terus aja golek hiburan liyane najan karo bojone dhewe. Ya, tapi boleh mulai makan ketika matahari terbenam sampai terbit fajar. Menika hasil lumayan loh Pak Bu. Kita berpuasa hanya 13 jam. Ya, kalau dulu zaman Nabi puasa itu sekitar 23 jam. Karena maghrib buka, ngisak ngumandang adzane ora entuk mangan lan ngombe meneh. Poso nganti tekan sesuk bukane maghrib. Banyak para sahabat yang bekerja dari pagi sampai siang, asar itu pulang sholat, habis sholat tidur, letangi jam 8. Bengi ora iso buka kudu puasa tekan sesuk. Subhanallah, akhirnya Allah mengizinkan kulu wasrobu wis mangano ngombe ngantos tekan pleteke fajar. Banjur bacutno siap papasanira nganti tumekaning wengi wadi subuhing srengenge itu. Sehingga makan pertama pada hari termasuk nanti sore itu sangat kita syukuri. Orang yang disyukuri dinteni jane ora do ngenteni azan maghrib kan ngenteni lek entuk mangan. Tidak ada yang saya harapkan dalam puasa ini Pak, kecuali apa? Ganjaran duduk azan maghrib. Kajai kaya filosofis ya lillahi ta'ala itu tapi ternyata. Tapi itu juga bagus, tidak apa-apa. Karena Nabi juga memang menganjurkan supaya kita jangan ngerendeh buka puasa. Begitu maklum atau azan Allahu Akbar segera. Saya menyarankan bapak termasuk ibu aja kemagah nalikane wis tumeka maghrib endang enggal-enggal batalno oleh poso. Sekedarnya dulu enggak usah banyak-banyak. Ya. Jangan terus direndeh. Aku mengkolek buka jam 09.00. Aku kuat ora kaya wong-wong kaya. Buka kok dinteni maghrib Pak Blengkeng. Apa kuwi posoke prihatin kaya wong tampa kaya aku buka jam 09.00 apa jam 10. Kadang-kadang kemagah ning kleru. Rende. Besok pada 1 Syawal kita diwajibkan oleh Allah kembali ke pola makan semula. Ya, 1 Syawal bertepatan insyaallah 2 Mei 2022 semua orang harus makan. Idul Fitri, Id menika hari raya, Fitri menika dahan. Hari raya buka. Walaupun para ustaz, para mubalik supaya iso dawa ceramah mengatakan kembali ke fitrah. Kembali ke fitrah bahasanipun Arab menika al-audah ilal fitrah. Kalau Idul Fitri menika hari raya makan. Kenapa makan? Ya karena penting tadi. Makan itu perintah, sering disepelekan. Allah melarang kita makan, lalu Allah kembali izinkan kita makan. Kita sebut makan besar dengan sangat syukur, makanya perlu dipahargya. Bahasa sepak bolanya perlu diselebrasi, perlu dirayakan. Itulah hari raya makan. Kalau di Indonesia itu ada yang namanya HPS sekitar Oktober, Hari Pangan Sedunia. Bukan di Indonesia saja, seluruh dunia. Hari Pangan. Hari Pangan Sedunia sing bener iki jajane hari raya Idul Fitri ini kan. Semua orang harus makan. Nek sing wani nekat poso dina 1 Syawal dosa. Kan puasa 1 Syawal dosa. Karena semua harus makan. Kalau ada yang tidak bisa makan karena tidak ada yang dimakan, semua orang muslim yang berkemampuan dosa. Makanya ada zakat fitri. Hadisnya itu saya senang menggunakan zakat fitri karena hadisnya berbunyi farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al fitri. Nenek itu sebagai dari muni zakat fitrah. Itu bisa sebagai putih dia. Para ulama sebagian sudah mengoreksi namanya zakat fitri, bukan karena nama istri saya Fitri itu bukan. Ya, tapi namanya zakat. Tapi kalau diucapkan zakat fitrah ini kita tahu. Kalau bisa sebaiknya kita belajar istilah yang benar zakat al fitri. Ya, tuhratal shaimi minal lagwi warrafas wa tu'matan lil masakin. Zakat fitri itu untuk menyempurnakan pahala puasa kita. Kalau selama puasa mungkin kita terucap kata-kata yang kotor, yang sia-sia, ya, yang Allah tidak suka, dan untuk menjadi pencukup makan bagi orang-orang yang miskin. Maka kalau sampai tidak ada yang tidak bisa makan, satu orang atau satu keluarga atau anak kos gitu, anak indekos, anak pondok gitu, pedagang, pelancong, sampai tidak bisa makan ketika 1 Syawal Idul Fitri, semua berdosa. Itu adalah hari raya. Ini soal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Sekali lagi taat menikah
satu orang dengan orang lain memiliki motivasi atau alasan yang berbeda-beda. Ada orang yang taat kepada Allah itu karena rasa takut. Kadang-kadang bukan takut kepada Allah, atau kepada Allah sangat bagus. Tidak boleh takut kepada siapa kecuali kepada Allah. Tapi kadang orang takut itu ya mulai takut ketemu orang yang bermusuhan dengan dia, ya, ketemu penagih hutang, ya, apa debt collector gitu ya, ketemu siapa, atau takut bahaya, takut bencana dan sebagainya. Itu membuat orang yang berpikiran positif itu mendekat DDP, ya, nyuwun pengayoman, perlindungan, maunah atau nyuwun suwaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ingat dulu waktu tahun 2006, ya, terjadi gempa, gitu ya. Gempanya tidak ada 1 menit, tapi banyak bangunan yang remuk, jatuh, ya. Banyak bangunan tinggi yang bersujud ke tanah. Dan pada waktu azan dulu, masjid itu penuh sesak dengan jamaah. Ya, maunya orang kok ngene kok ono gempa kok dadi. Kira-kira karena ngopon. Karena ya jelas karena taat, tapi lebih didorong karena rasa takut kepada bencana yang menyebabkan kematian. Apakah jelek seperti itu? Tidak. Takut lalu mendekat kepada Allah, selesai. Tapi masalahnya ketika rasa takut sama rasa takut itu hilang, ternyata gempa susulan makin lama makin lemah. Ternyata tidak ada lagi kejadian bangunan ambruk, ya. Malah bangunan rumah dia terutama di wilayah Kukupan Perenggawe ini tidak ada yang ambruk. Merasa tenang, masjidnya sepi meneh. Jadi takut lalu beribadah taat kepada Allah mending usai daripada takut terus ke mencari perlindungan, mendatangi para dukun atau orang pintar. Itu jelek. Nah, ini bagus. Tapi bagusnya sementara aku nek rasane dililang ibadah ya mandek. Angka loro, orang beribadah kepada Allah karena suasana yang mendukung, likainatil mubarakah. Ya. Karena tadinya biasa-biasa saja ibadahnya, kadang bermaksiat, melakukan kemungkaran. Tetapi dipemantu karo kiai. Wah, yo menyesuaikan diri akhirnya. Salat tertib, maksiat ora tahu, ya. Mabuk-mabukan, obas ora tahu, ya. Cukupane atos pemertua. Nah, seperti itu terbawa. Seperti sekarang ini banyak orang taat dan itu sangat bagus karena barokah Ramadan. Sing wis jatuh udut ora iso ucul, selama Ramadan ora udut. Gini iso, bukan gini iso karena barokahnya Ramadan. Coba nanti ketika Ramadan sudah selesai, banyak orang yang kembali kepada kemalasan semula, orang tahu yang masjid, orang tahu tahajud, orang tahu taraweh, orang tahu sholat lima tidak pernah baca Quran lagi gitu. Karena kebawa oleh suasana Ramadan. Ya saya sangat. Tetapi nanti kalau Ramadan sudah usai, maka ibadahnya juga selesai. Jangan begitu. Nanti terkena sindiran Nabi. Sok nek nalikane kali kiamat meh teko, Gusti Allah ora disembah kejaba ning wulan Ramadan tok. Nauzubillah, mudah-mudahan bukan sekarang, hari akhirnya. Sehingga kita masih menyembah Allah, masih sebut beribadah, masih senang baca Quran walaupun Ramadan sudah selesai. Jadi dia insya Allah. Kemudian orang taat kepada Allah karena yang paling baik adalah karena betul-betul karena memang taat, karena memang cinta kepada Allah, karena memang tahu persis bahwa Allah kalau memerintahkan itu untuk kebaikan kita. Kayak ngenopo iblis kok dipun laknat dening Gusti Allah, dipun landrat, dipun tundung lan mboten badhe mboten bakalan mlebet manjing ngicipi ambetipun swarga. Kamangka kaya-kaya salahe men sithik. Iblis itu semula taat, sampun 1000 tahun manggen wonten swarga sareng kalian para malaikat. Sareng wonten setunggal parentah, nggih. Parentahipun usjudu kabeh sing ana ning kene, ya malaikat ya jin kok iblis, jin. Tapi hadir di majelis malaikat di hadapan Allah dari konten Adam. Usjudu kabeh pada sujud supaya menghormati Adam. Wasajadu kabeh sujud para malaikat lan sanesipun ingkang terus sami sujud ila iblis kejaba iblis. Aba wastakbar. Iblis nolak sujud marang arepe Adam. Wastakbar sombong
Bumedhe, Bumalungkung ngongasaken kamulyanipun nalika pun tok apa pun dawuh Gusti Allah. Iblis mana'aka antas juga li adama in amarku. Kene ya sira ora gelem sujud sangarepe Adam kamangka kabeh makhluk sing ana papan iki sujud marang Adam. Jalaran mudi dawuhmu. Iblis mengatakan ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani minar. Aku engkau ciptakan dari api dan Adam kau ciptakan dari tanah. Lucu iblis. Dia mengaku bahwa dia makhluk ciptaan, kok sombong terhadap sama-sama ciptaan. Dan dia menyombongkan karena asal usulnya beda. Jadi orang yang sombong karena alasan asal usul, aku luwih mulya mbangane kono jalaran aku Jawa. Ora bae yang sing mulya aku sebab aku ana turun Arabe. Enggak boleh. Itu berarti murid iblis yang membanggakan dirinya, menyombongkan dirinya karena asal usul gitu. Akhirnya dilaknat. Kenapa iblis itu dilaknat? Kamu kata salah ini titik. Karena iblis itu meremehkan perintah Allah gara-gara hanya memikirkan materi perintahnya, bukan memikirkan sapa sing paring dawuh. Kalau kita mikir hanya pasane ibadah kok ngene to, mangan ora oleh, kamu mangan ya aku yo golek dhewe, tuku dhewe ora nyolong, ora oleh mangan ngombe ora oleh. Ngopo? Bojo wis rapi saking mahar prono-prone anggere aku butuh waktu gangi ora masak ora oleh saiki. Begitu. Kuwi kalau kita hanya peduli pada materi perintah, apalagi suruh perang, suruh haji. Bahkan ada yang mengalah haji ruginya anggaran negara rasa wae naudzubillah. Karena dia hanya melihat materi perintah. Orang deleng, orang nyawang, orang mikir sapa sing paring dawuh. Allah menyatakan kalau dapat rezeki jangan lihat sedikit banyaknya, tapi lihat, pandanglah, pikirkan siapa yang memberi rezeki itu. Kalau berbuat dosa jangan lihat kecil citik dosane ranti orang kok. Tapi lihat kepada siapa engkau berbuat dosa, kepada Allah yang tidak patut kita berbuat dosa, melanggar, bermaksiat atau tidak taat kepada Allah. Termasuk kalau ada perintah, jangan lihat perintahnya. Sami'na wa ata'na. Kula istilah iku apa? Sendika dawuh. Bahasa Arabnya memang panjang itu. Sami'na wa ata'na. Aku mendengar dan aku taat. Tapi dalam bahasa Jawa cekap ya. Sendika dawuh. Ketika kita sholat, aqimis sholat alaikum sholat 5 waktu. Sendika dawuh. Kama rahimakumullah. Mekaten mereka pas jam itu, mugi-mugi saged dados pemikiran untuk memperbaiki iman kita, amal soleh kita, sehingga kita menjadi hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala dan hamba yang akan ditempatkan bertetangga dengan Nabiullah sallallahu alaihi wasallam dan para syuhada di surga Al-Firdaus kelak di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Makaten kula aturaken kundur ingasanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر